Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik 10 cara mengalahkan rasa malas. Musuh terbesar dari kesuksesan itu adalah kemalasan. Sehingga untuk sukses itu sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu kita mengalahkan rasa malas yang ada pada diri kita. Nah, yang sulit itu, yang jadi problem itu adalah mengalahkan rasa malasnya. Lalu bagaimana cara untuk bisa mengalahkan rasa malas? Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik tersebut, yaitu ada 10 cara yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa malas. Apa saja caranya? Cara yang pertama yaitu adalah tentukan goal kita, tentukan tujuan kita. Nah, untuk mengalahkan rasa malas, kita harus punya yang namanya sebuah goal atau sebuah tujuan yang harus kita capai. Tujuannya itu harus jelas. Nah, tujuannya itu ada mencakup tujuan jangka panjang, kemudian tujuan jangka menengah, lalu tujuan jangka pendek. Nah, ketika kita sudah memiliki tujuan, arah yang akan kita lakukan, arah yang ingin kita capai itu jelas. Arah yang ingin kita capai itu sudah bisa eh, kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, maka kita akan memiliki motivasi untuk mencapai dari goal tersebut karena ada kejelasan. Nah, kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa malas adalah buat action plan. Ketika kita sudah menentukan goal atau menentukan tujuan kita, langkah berikutnya adalah buat action plan. Apa itu action plan? Yaitu adalah dimana kita dari goal, dari tujuan kita pecah menjadi langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke tujuan tersebut. Jadi dengan kita membuat action plan, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan itu bisa lebih spesifik, bisa lebih jelas. Misal seperti ini, contoh sederhananya seperti ini. Kita ingin membaca, menyelesaikan sebuah buku dalam 1 minggu. Itu adalah goalnya. Nah, kemudian action plan-nya, kita harus membagi tiap harinya, harus membaca berapa halaman dan berapa menit. Itu action plan-nya, jadi jelas tuh, lebih spesifik. Dengan kita membuat action plan, maka tujuan yang terasa besar, hal yang harus dilakukan besar itu bisa lebih lebih enteng karena kita pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa malas adalah jangan berharap kita melakukan dengan sempurna. Nah, dalam melakukan sesuatu boleh jadi awalnya kita itu ketika awal kita melakukan sesuatu atau dalam kita melakukan sesuatu boleh jadi kita berhasil atau boleh jadi kita masih gagal atau belum berhasil melakukan sesuatu tersebut, atau bisa jadi kita belum sempurna melakukan tersebut, tapi kita untuk melakukan sesuatu tanpa menunggu harus kesempurnaan, tanpa mengharapkan hasil yang sempurna, tapi kita berusaha melakukan yang terbaik. Nah, kenapa? Karena ketika kita memiliki sebuah tujuan dan kita menaruhkan sebuah harapan, lalu kita belum berhasil mencapai tujuan tersebut, maka kita akan kecewa. Nah, ketika kita kecewa, maka kita akan malas untuk melakukan perbaikan. Ketika kita malas, maka kita akan berhenti. Ketika kita berhenti, kita akan gagal. Nah, jadi jangan berharap, tapi yakin. Ketika kita yakin, ketika kita gagal, kita masih bisa memperbaiki. Karena kita yakin pasti akan berhasil. Nah, jadi jangan berharap. Jadi yang ingin saya garis bawahi sini adalah harapannya ya. Kemudian cara yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan rasa malas yaitu adalah sadari dan rayakan kemajuan-kemajuan kecil yang sudah kita lakukan. Nah, ketika kita sudah berhasil mencapai atau melakukan action plan, atau kita bahkan sudah berhasil mencapai sebuah tujuan, maka berilah reward pada diri kita. Kenapa kita memberikan reward, harus memberikan reward pada diri kita? Karena dengan kita memberikan reward pada diri kita, hal tersebut bisa lebih memotivasi diri kita sendiri dan bisa membuat diri kita lebih semangat lagi. Sehingga dengan demikian dapat mengurangi rasa malas kita pada jalan atau cara untuk mencapai apa yang kita inginkan, mencapai tujuan kita. Kemudian cara yang selanjutnya adalah buat tugas yang membosankan jadi menyenangkan, buat sesuatu yang membosankan jadi menyenangkan, buat sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah.
Bagaimana caranya kita bisa melakukan ya dengan menikmatinya. Misal ketika kita ingin membaca supaya menikmati, kita bisa mendengarkan musik, atau kita bisa sambil nyemil, atau kita bisa sambil minum minuman yang kita suka. Nah, jadi eh, kita ubah kondisi atau keadaan di mana yang membuat kita usang, yang membuat kita tidak senang, kita ubah menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara yang selanjutnya itu terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, karena ketika badan kita itu lelah, badan kita itu tidak fit, badan kita itu kurang sehat, maka kita agak malas melakukan sesuatu. Agak kurang semangat kita melakukan sesuatu. Itu yang membuat kita tuh malas sebenarnya. Nah, jadi apa? Jadi jagalah kesehatan. Dengan kita menjaga kesehatan, maka kondisi fisik kita pun prima. Ketika kondisi fisik kita prima, pikiran kita tenang dan kita bersemangat, kondisi jiwa kita positif, kondisi kita baik. Dan dengan hal tersebut kita dapat melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu adalah hindari gangguan. Ketika kita melakukan sesuatu, fokus itu sangat penting, konsentrasi itu sangat penting. Jadi misal, ketika kita membaca, kita matikan dulu notifikasi WhatsApp, email dan sebagainya, kita fokus membaca. Handphone, smartphone kesampingkan dulu. Jadi hindari gangguan. Atau misalnya ketika kita sedang mengerjakan tugas, ada orang lain ngajak kita harus berani menolak. Itu distraksi, gangguan. Kita harus fokus pada apa yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gunakan energi terhebatmu. Maksudnya ini adalah kita harus bisa mengetahui di mana yang kondisi fisik tubuh kita itu prima, kondisi tubuh kita itu fit ya, maksudnya kita semangat, kita bisa lebih apa ya, karena kan ada kondisi di mana badan kita, kondisi tubuh kita yang bugar, yang prima, yang semangat. Beda kan antara ketika pagi hari, kondisi tubuh kita pagi hari, semangat kita pagi-pagi hari atau pada sore hari, beda kan. Nah, jadi kita harus menentukan, setiap orang tuh memiliki kondisi semangatnya berbeda-beda, jadi kita harus tahu. Nah, misal kalau saya lebih semangat melakukan sesuatu itu pagi hari. Saya ketika bangun tidur saya semangat untuk membaca, menulis. Jadi di situ gunakan energi terhebat atau yang dimana energi terkuat kita tuh. Kondisinya, keadaannya, waktunya itu harus disesuaikan. Nah, yang selanjutnya adalah meminta bantuan. Cara yang selanjutnya untuk mengalahkan rasa malas adalah meminta bantuan. Ketika kita agak kesulitan melakukan sesuatu, jangan paksakan diri kita untuk menyelesaikan tersebut. Kita boleh bertanya pada orang lain, minta bantuan kepada orang lain, ini gimana caranya. Karena kita malas itu karena kita tidak tahu cara melakukan sesuatu tersebut. Nah, untuk mengatasinya adalah kita bisa mencari orang yang tahu. Sehingga kita ketika ada kesulitan kita bertanya, kita mau melakukannya lagi. Nah, kemudian cara yang terakhir, cara yang ke-10 yaitu lakukan self talk. Nah, ini sangat penting sekali, ini kuncinya teman-teman. Self talk itu menentukan apa yang kita pikirkan. Pikiran kita menentukan apa yang kita katakan. Perkataan kita menentukan apa yang kita lakukan. Ketika self talk kita negatif, maka tindakan kita pun negatif. Atau ketika self talk kita malas, maka tindakan kita pun malas. Tapi kita harus men-setting ulang mindset kita itu dengan melakukan self talk positif, self talk yang baik. Saya rajin, saya sukses, saya bisa. Itu self talk, itu mempengaruhi pikiran kita dan akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, itu tadi adalah terkait 10 cara yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan rasa malas. Semoga dengan cara ini kita bisa menjadi orang yang lebih malas lagi, bukan jadi orang yang lebih malas lagi, mohon maaf ya. Bisa menjadi orang yang mampu mengalahkan rasa malas dan bisa menjadi orang yang lebih rajin lagi. Demikian video ini, semoga bermanfaat.